Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Kegiatan ini terdiri dari observer saya sendiri, Ria Anggraini dari SMA Negeri 10 Muaro Jambi, dan rekan saya sebagai coach Zaleha dari SD Negeri 82 Strip 9 Kijuan. Selanjutnya Saya Desi Rusmalita sebagai koci dari SMP Negeri 1 Pematang Jeru. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zaleha. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana kabarnya Bu Zaleha? Alhamdulillah sehat. Bu Ria apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ya baik ya Bu Zaleha. Bu Zaleha kan akan melakukan kegiatan kucing ya bersama Ibu Desi. Nah jadi sebelum kita melakukan kucing, nanti kegiatannya kan akan saya amati ya Bu ya. Saya selaku observer. Nah sebagai awal pendahuluannya di sebelum observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Jadi ada bagian-bagian yang akan saya amati nantinya. Nah untuk kegiatan kucing kita hari ini, baik coach dan kucingnya itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah kegiatan kucingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Ibu selaku coach itu mendengarkan dengan aktif, Ibu berkehadiran penuh, dan Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci Ibu nanti. Nah, selanjutnya juga bagaimana kuci itu bisa memberikan penjelasan atas kendala-kendala yang sudah dihadapinya. Nah, jangan lupa ya Ibu Zaleha ya, dalam proses kucing ini kita mengedepankan pola kemitraan. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan prinsip kucing, Ibu akan lebih kreatif, memaksimalkan potensi-potensinya itu ya Bu ya. Nah selanjutnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, potensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kucing ini? Baik Bu Ria, dalam kesempatan ini saya akan sebagai coachnya posisi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang itu kehadiran penuh, yang itu dengan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke baik Bu ya, dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kompetensi yang lebih spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan? Di dalam hal ini saya akan potensi yang ingin saya kembangkan itu yang itu dikembangkan itu mendengarkan yang aktif dan secara spesifik yang ingin diobservasi. Oke baik Bu Zaleha ya. Nah terakhir nih Bu Zaleha, indikator mana yang lebih dalam yang ingin Ibu tekankan dalam proses kucing kita kali ini? Yang kesempatan ini yang pertama yang di coaching yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke ini yang terakhir ya Bu Zaleha ya. Dari kompetensi yang sudah Ibu ingin sampaikan, yang ingin Ibu diterapkan di proses kucing nanti, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan lebih dalam proses kucing kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke baik, demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan dilanjutkan proses kucingnya bersama Ibu Desi. Selama proses kucing saya akan mengamati dan mencatat hal-hal penting ya Bu ya. Terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Ya sama-sama Bu Zaleha. Assalamualaikum Bu Desi.
Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Zaleha bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. tapi kelihatannya Bu Desi ini agak gelisah. Kenapa ya? Kelihatan ya Bu? Iya. Kalau saya lagi sedang gelisah nih. Iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman saya butuh teman curhat nih untuk mengenai masalah murid dalam pembelajaran di kelas saya. Oke, Bu Desi. Ini Bu Desi pengen curhat apa nih? Tentang apa nak mau Ibu Desi sampaikan? Gini Bu, saya ini curhat ke Ibu untuk mendapatkan ide untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk murid-murid saya agar fokus ketika mengikuti pembelajaran setelah pergantian jam istirahat. Oh gitu ya. Atau jam pelajaran lain. Oh ya. Jadi Ibu ingin menciptakan atau ingin fokus atau kondisi kondusif setelah murid bergantian jam di sekolah kayak gitu ya Bu Desi ya. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasi ini sepertinya sekarang ini gimana Bu Desi? Ini Bu, setelah jam pembelajaran berakhir, pembelajaran olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke dalam kelas. Mereka bahkan ada yang duduk di kantin. Kemudian ketika saya berada di kelas pun mereka masih banyak yang jajan, kemudian masih banyak yang bawa jajannya ke dalam kelas, kemudian kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh gitu ya. Berarti waktu habis istirahat anak-anak tuh banyak dipengaruhi ya, pengaruhi ya Bu ya, habis istirahat itu. Hal itu ya Bu ya. Ya, mungkin mereka kelelahan juga Bu dalam mengikuti pembelajaran olahraga sebelum istirahat itu kan, atau malah mereka terlalu asik di luar atau terlalu asik duduk di kelas sehingga menimbulkan kebosanan. Kalau bisa saya tahu Bu Desi, di sini nih apa yang mempengaruhi hal ini yang Ibu dari pandangan Bu Desi? Mungkin kalau saya lihat Bu ya, dari mereka ini kelelahan pada saat jam olahraga, kemudian atau malah mereka terlalu asik di luar sehingga timbul rasa bosan ketika berada di dalam kelas. Oh gitu ya. Berarti situasi apa yang ingin Ibu Desi lakukan kayak itu dalam hal ini? Ibu, yang saya inginkan tentunya murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya, merasa nyaman dalam setiap pembelajaran saya. Berarti menurut Ibu apa yang membuat Ibu itu bisa terwujud? Gitu. Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian saya harus mengambil fokus mereka kembali terlebih dahulu. Oh ya gitu ya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira skala dari 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai? Posisi saya dari tujuan yang saya inginkan untuk mencapai tujuan saya ini, kalau dari 1 sampai 10 mungkin ada di 7 dan 8. Oh gitu ya. Menurut Ibu apakah kekuatan dalam menciptakan tujuan tersebut untuk mencapai untuk mencapai level tadi? Ini Bu, sedikit banyak saya saat ini sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional yang kita dapat di pembelajaran CDP kita kemarin ini, kan ada pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin hal tersebut bisa membantu saya. Oh gitu ya. Di sini apakah Ibu Desi ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Ada Bu, sedikit banyak jelas ada gangguannya. Pertama itu mungkin
Gangguannya dalam RPP, penyusunan RPP. Dahulunya penyusunan RPP saya tidak ada menerapkan pembelajaran yang sosial emosional. Mungkin perlu saya sedikit mengintegrasikan mungkin ke depannya pembelajaran sosial emosional di dalam RPP saya nanti. Oh gitu ya. Begini Bu Desi, menurut Ibu apakah kira-kira solusi terbaik untuk minimalisir hambatan tersebut? Bu, untuk meminimalisir hambatan-hambatan saya tersebut, ke depannya saya akan membuat RPP yang berintegrasi kepada pembelajaran sosial emosional, kemudian memilih strategi-strategi pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oh gitu. Kalau kayak gitu, apa rencana Ibu sekarang untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, kemudian di kelas saya terutama praktik kesadaran penuh pada diri anak itu untuk mengembalikan fokus murid setelah ada jeda pembelajaran, baik itu jeda pembelajaran olahraga ataupun jeda pembelajaran istirahat. Dari rencana Ibu tadi, strategi apa yang ingin Ibu lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan fokus pembelajaran anak, mungkin dengan strategi stop seperti yang sudah kita dapat di pembelajaran CGP kita kemarin, berhenti sejenak sambil ambil napas dalam-dalam, amati sensasinya pada tubuh kita. Bisa juga mungkin dengan menambahkan musik instrumen. Assalamualaikum Bu Jaleha. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Jaleha. Jadi Bu Jaleha sudah melakukan proses coaching ya bersama Ibu Desi ya. Ya, nah, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah, coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sebelum penutupan nih ya Bu, saya akan ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching Ibu tadi ya, untuk kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator-indikator yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, ya. Dari kegiatan tadi di coaching ini saya melakukan coaching kan, itu dengan menggunakan alur tirta, itu menanyakan tujuan identifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengalir ke coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Baik Bu Jaleha, jadi saya ya selaku observer tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu sebagai coach dan Ibu Desi sebagai coachingnya, itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Sudah sesuai dengan proses coaching dengan alur tirta, dan juga Ibu Jaleha sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Desi, pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga Ibu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coach tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, saya amati Ibu dengan Ibu Desi itu sudah bermitra, ada pola kemitraannya di sana ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu Jaleha, pertanyaan sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini? Oh baik Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ya untuk lebih baik lagi gitu ya. Baik Bu Jaleha ya, itu dia. Nah jadi semoga kita semua kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan lebih baik lagi, baik Bu Jaleha, Bu Desi dan saya ya Bu Jaleha ya. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya selaku observer, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga kegiatan kita ini ke depannya ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih Bu Jaleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ria.